Kejar mereka. Ya. Di sana. Sini. Cepat, kejar. Kalian ke sana. Ibu Dewi, mereka itu siapa sih? Kok tega banget sih? Grup angkasa akhir-akhir ini juga nggak ada yang kita sakiti. Tunggu dulu. Ini bukti kejahatan geng harimau yang berhasil kudapatkan saat menyusup. Geng harimau? Mereka ada di dalam. Cepat lari. Ayo pergi. Ayo pergi. Ibu Dewi, anak buahmu yang belasan orang itu sekarang tinggal 1 orang. Situasi dan kondisi kayak gini, masih nggak sadar juga. Aku sarankan, lebih baik kamu ikut kami dengan baik. Bu Dewi, kamu pergi dulu. Aku coba tahan mereka. Nggak boleh, mereka banyak banget. Kamu Pergi. hati-hati. Sialan. Baru pertama kali jadi bodyguard udah ketemu masalah kayak gini. Sialan banget. Bocah, minggir sana. Bangsat kau. Aku Arif Wijaya, seumur hidup nggak pernah takut sama siapapun. Oke, mau jadi pahlawan buat selamatin cewek ya? Nih, lihat gimana aku ngurusin kamu. Serang. Serbu. Bangsat. Gila, tangan mereka berat banget. Aku nggak boleh kalah di sini. Hajar sampai mati. Udah, berhenti. Berani 1 lawan 1. Berhenti. Hancur. Kali ini beneran tamat. Oke juga lu, bocah. Berani juga ya. Berani lawan aku 1 lawan 1. Aku suruh kamu. Berhenti. Ini Cewek bodoh ini balik ngapain? Mau cari mati ya? Ayo pergi. Kalian anggota geng harimau kan? Ibu Dewi tajam juga matanya. Lepasin dia. Aku yang ikut kalian. Dia ini demi menyelamatkanku. Lepaskan dia. Aku ikut kalian. Ibu Dewi, aku cuma bodyguard. Diam kau. Putri, bawa dia ke rumah sakit. Ibu Dewi. Berdiri, bawa pergi. Ibu Dewi. Jangan bawa dia pergi. Arif. Aku benar-benar sampah. Aku bahkan nggak bisa lindungin dia. Sistem samaran utama berhasil terikat. Sedang mengambil samaran untuk Inang. Sistem samaran utama. Apa-apaan ini? Pengambilan selesai. Selamat, Inang. Mendapatkan samaran. Prajurit terhebat negeri Nusantara. Dalam waktu yang ditentukan, setelah menyelesaikan semua tugas yang diberikan sistem, dapat memperoleh secara permanen. Identitas dan kekuatan. Yang sesuai dengan samaran tersebut. Aku benar-benar dapat sistem. Kekuatan ini adalah prajurit terhebat. Ibu Dewi, silakan naik. Perjalanan ini penuh bahaya, tapi hanya ini satu-satunya cara. Tunggu. Arif, jangan gegabah. Jangan sia-siakan niat baik Ibu Dewi. Aku nggak akan biarkan bajingan ini menculik Ibu Dewi. Kalau kamu pergi, siapa yang bakal gajiku? Bangsat kau, nyawamu keras juga ya. Masih minta gaji ya. Aku kasih. Hentikan. Ini tidak mungkin. Apa yang sudah kukatakan sebelumnya, sudah kubilang kalian tidak akan bisa membawa Ibu Dewi pergi. Bung, bunuh dia. Di mata Raja Perang, kecepatan mereka seperti semut saja.
Arif, kapan dia menjadi sehebat ini? Bocah, apa maumu? Aduh. Bukan geng harimau kalian juga tidak terlalu hebat ya. Ibu Dewi, Anda baik-baik saja. Hak baik-baik ya. Arif, kamu terlalu hebat. Hampir seperti pasukan khusus terhebat. Rendah hati. Ibu Dewi, bagaimana kalau kita telepon polisi biar mereka menangkap semua orang ini? Hei, si Dewi, sekarang Wening Saputra masih ada di tangan geng harimau. Berani-beraninya kau panggil polisi. Ibu Dewi, Sepertinya barangnya memang ada padamu. Berani-beraninya mengancam Ibu Dewi. Lepaskan mereka. Apa? Mereka sudah melukai banyak teman-teman kita, malah mau menculikmu. Sekarang kau bilang harus melepaskan mereka. bocah kurang ajar. Kau pikir karena jago berkelahi lalu bisa semena-mena ya? Hei, kau, lihat, kan akhirnya kau tetap harus melepaskan kami? Arif, Cepat minggir. Kau tunggu saja, aku nggak akan membiarkan kalian. Teman-teman, lari cepat. Aku ingat dendam ini. Cepat lari. Minggir. Geng harimau ini sejak awal jelas bukan orang baik. Begitu kita menunjukkan kelemahan, mereka akan terus-terusan menindas kita. Jadi soal mereka ini, aku juga tahu. Tapi Wening masih ada di tangan mereka. Lepaskan dia, aku yang akan ikut kalian. meski terkadang dia agak bodoh, tapi dalam situasi seperti tadi, dia sebenarnya bisa kabur sendiri. Tapi dia tetap memilih untuk kembali. Sudahlah, karena dia begitu percaya padaku. Aku juga tidak boleh mengecewakan kepercayaannya. Sekarang menerbitkan misi utama untuk host. Misi utama, Gunakan kekuatan Raja Prajurit. untuk melindungi Dewi. Dalam waktu 1 bulan, Jangan sampai dia mendapat cedera apapun. Ada misi sistem baru. Entah apa hadiah untuk misi ini. Arif, beruntung sekali ada kamu tadi. Tak kusangka kau ternyata sejago itu. Asisten cantik Dewi ini suaranya jauh lebih enak didengar daripada Dewi. Nah, baru benar omonganmu. Aku bukan cuma menyelamatkan Direktur Dewi, tapi sekalian menyelamatkanmu juga kan? Kamu berencana membalas jasaku bagaimana? Kamu nggak mau ngucapin terima kasih ke aku? Hari ini kan kamu juga lihat, selanjutnya geng harimau pasti bakal terus ganggu aku. Jadi aku putuskan mulai hari ini mempekerjakan kamu sebagai pengawal pribadiku. Wah, rencana Dewi ini bagus juga ya. Gaji bulanan 10.000, mau suruh aku jadi pengawal pribadi. Hah, aku jual keahlian, bukan jual diri. Kalau aku nggak salah ingat, gaji bulanan kamu sebelumnya 10.000 per bulan kan? Sekarang aku kasih segini. Pelit banget, dari 10.000 naik jadi 20.000. Emang kamu kira aku Arif Wijaya tipe orang yang bakal tunduk sama uang? 20 juta. Mulai sekarang kamu. Deal. Ibu Dewi, Anda juga tahu aku bukan cuman ke Anda, ke grup angkasa juga ada rasa sayangnya. Ini nggak ada hubungannya sama uang ya, intinya cuma pengen jaga keselamatan Anda. Dewi memang royal ya. Nggak nyangka selain ngerjain tugas sistem, bisa dapat uang sebanyak ini juga. Ibu Dewi, alasan kamu membiarkan geng harimau mengganggumu itu karena kamu punya teman baik di tangan mereka, kan? Kalau begini, aku akan pergi ke geng harimau. Aku bantu ambil kembali temanmu itu. Tidak boleh. Sekarang kita belum tahu di mana Wening berada. Bertindak gegabah hanya akan membuat mereka curiga. Anggota geng harimau itu kejam. Kalau kita bertindak gegabah, bukan hanya Wening yang terancam, dia bahkan bisa dibunuh. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Ini tidak boleh, itu juga tidak boleh. Terus harus bagaimana? Barusan kamu lihat isi flash disk itu, isi apa sih? Itu bukti kejahatan geng harimau selama ini. Kalau begitu serahkan saja ke polisi, bongkar semua mereka, bukankah selesai masalahnya? Sekarang belum bisa. Bukti-bukti ini memang bisa memenjarakan mereka, tapi tidak cukup untuk menghancurkan geng harimau sampai tuntas. Jaringan kekuatan di belakang mereka sangat rumit. Masih ada pelindung yang lebih besar. Kalau kita bertindak gegabah,
mereka sangat mungkin melakukan hal nekat. Nanti, bukan hanya Wening yang dalam bahaya, kita juga akan terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar. Terus sekarang harus bagaimana? Apa kita cuma menunggu terus? Aku sedang menunggu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menghancurkan geng harimau sampai tuntas. Sebelum itu, kita harus bertindak hati-hati. Jangan sampai lawan mengetahui niat kita. Ibu Dewi, airnya sudah siap. Aku mau mandi dulu, kamu tunggu di sini saja. Hah? Ini waktunya seperti apa lagi? Masih mau mandi. Capek banget. Kalau dibandingkan Dewi Lestari dengan Putri Ayu, aku lebih suka wanita dewasa yang anggun seperti Putri Ayu. Asisten Putri, lagi lihat apa? Bukan, jangan gugup. Aku cuma mau tanya, masalah yang dulu itu sudah dipikirkan? Masalah apa? Soalnya aku kan penyelamatmu. Kamu nggak berniat membalas jasaku. Terus, Mau dibalas gimana? Dasar jalang. cuma berani ngomong doang. Terdeteksi Dewi Lestari dalam bahaya. Wah, bahaya. Harap segera hentikan. Arif Wijaya, Ibu Dewi lagi mandi. Aneh ya. Dewi juga baik-baik saja. Arif, pergi sana. Maaf ya. Taruh di sini ya. Tak disangka. Cewek bodoh ini ternyata cukup berisi ya. Jangan ganggu gue. Arif. Arif di mana? Ibu Dewi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apaan? Baru hari pertama jadi pengawal pribadiku. Berani mengintip aku mandi. Besoknya mau naik ke ranjangku ya. Panggil dia ke sini. Aku mau tanya dia. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu Dewi, kalau bukan karena aku, kamu sudah diculik orang. Apa ini? Emang lu anggap gue tukang mesum ya? Arif Wijaya ini, Kalau gue nggak salah tebak, orang geng harimau kan? geng harimau lagi, tangan mereka sudah nyampe ke sini. Ibu Dewi, serahkan ke saya. Atur saja. Arif, terima kasih. Kamu sudah selamatkan aku lagi. Ini kan udah dibayar, ya udah tugas gue. Ibu Dewi, kamu terlalu sopan. Arif, matamu melirik lagi. Bukan Ibu Dewi, mata ini emang punya gue, tapi gue nggak bisa kendaliin. Ibu Dewi barusan beneran bahaya banget. Menurutku, mungkin mulai malam ini Arif tidur sekamar sama kamu aja. Nggak boleh. Kenapa? Laki-laki perempuan sendirian di satu kamar, nggak pantas. Iya, asisten Putri, kamu ini, gue belum pernah pacaran. Kalau sampai tersiar kabar, gimana caranya gue cari pacar? Ya jadikan Ibu Dewi pacar kamu gitu aja. Putri. Ibu Dewi, saya juga mikirin kamu. Kamu juga lihat kan barusan. Di bawah satu atap aja, kamu hampir aja diculik orang geng harimau. Menurutku, lebih baik Arif tinggal bareng kamu. Lebih aman. Kalau begitu, baiklah. Apa? Apa? Enggak, kalian berdua nggak tanya aku, setuju atau enggak?
Aku tambah lagi 10 juta untukmu. Selimutnya di mana? Aku langsung pergi. Arif, kamu sudah tidur? Belum kok. Kenapa? Besok ada acara jamuan makan. Temani aku ikut ya. Bukan begitu. Kamu ini. Hati kamu terlalu besar. Sahabatmu aja udah diculik orang. Kamu masih mau pergi ke jamuan makan? Acara jamuan besok sangat penting bagi grup angkasa. Nanti akan ada bos-bos dari ibu kota yang datang. Kalau di acara jamuan itu bisa menjalin kerjasama dengan lancar, kita nggak perlu lagi diancam sama geng harimau. Oh gitu ya. Nggak heran si cewek bodoh ini tangan-tangannya jelas-jelas memegang bukti kejahatan geng harimau. Tapi nggak diserahkan ke tim penegak hukum. Oh, Oke, kalau gitu aku ngerti. Sudah larut, kamu tidur duluan. Besok aku temani kamu pergi. aneh banget dia ini jelas-jelas cuma jago bertarung dikit. Tapi kasih kesan rasa tenang banget. Dasar tidak berguna. Bawa banyak orang, nggak bisa ngalahin beberapa bodyguard aja. Bos, ini bukan salahku sepenuhnya. Terutama cowok di samping Dewi itu, si brengsek itu jago banget bertarung. Jago. Jago. Dia bisa ngalahin ribuan anggota geng harimau. Kamu nggak bisa ngalahin dia. Ya cari bantuan dong. Bos, jangan salahin Dragon terus. Cowok di samping Dewi itu memang gua nggak biasa. Tadi malam, orang-orang yang kukirim juga ditahan di sana. Halo. Cewek itu juga pergi ke pesta. Sepertinya dia benar-benar mau melawan kita, geng harimau. Bos, lupa ya. Dulu ada seseorang yang kasih kita sesuatu. Tapi pesta malam ini yang dari ibu kota juga akan datang. Orangnya sudah mati. Orangnya sudah mati, bos. Sudah mati. Siapa yang masih mau selidiki penyebab kematiannya? Hahaha. Hahaha. Lakukan seperti yang kamu bilang. Bos, masalah ini akan kusuruh orang tangani langsung. Mulai sekarang di kota Muara, Jaya Dewi Lestari akan lenyap. Hahaha. Setelah jadi raja prajurit, indera keenamku jadi jauh lebih tajam. Tapi di antara mereka sepertinya tidak ada yang bisa membahayakan Dewi Lestari. Tidak. Orang itu ada masalah. Ibu Dewi, akhirnya kita bertemu lagi. Rizky, playboy terkenal di kota Muara Jaya. Sudah berkali-kali kutolak dia tapi dia masih saja. Tak disangka dia masih belum menyerah. Aku tahu Ibu Dewi mendirikan grup angkasa untuk membuktikan diri pada keluarga Lestari. Tapi jalan berwirausaha tidak semudah itu. Kenapa tidak cari seseorang untuk membantumu? Tonamre Rizky, kurasa sudah sejak lama sudah kujelaskan padamu. Aku. Kamu tahu sendiri, wanita yang kusukai, Rizky Pratama, belum ada yang bisa lolos. Rizky, hormat sedikit. Hari ini seluruh tokoh penting kota Muara Jaya hadir. Kamu pasti tidak mau semua orang menertawakanmu, kan? Menurutmu di sini, ada yang berani menertawakanku? Kamu siapa, bocah? Kamu baik-baik saja. Baik. Bangsat, berani-beraninya kamu memukulku. Kamu tahu siapa aku. Siapapun kamu, aku tidak peduli. Oke, bocah. Dewi Lestari pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu sudah tamat.
Bukan yang itu kepala keluarga Liu dari ibu kota? Yang satu ini adalah kepala keluarga Liu dari ibu kota. Benar-benar datang ke kota Muara Jaya. Kalau begitu, mungkinkah pesanan bernilai miliaran yang legendaris itu benar adanya? Pak Agus, lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa, Ibu Dewi terlalu ramah. Anda masih segar bugar seperti dulu. Kali ini saya datang ke kota Muara Jaya khusus untuk grup angkasa kalian. Kalau begitu Pak Agus, mari kita bicara di tempat lain. Ayo. Tak disangka si Jalang Dewi Lestari itu benar-benar akan bekerja sama dengan Agus Santoso. Tapi, aku memang tidak bisa mengalahkan Dewi Lestari. Tapi aku tidak percaya. Tidak bisa mengalahkan si pengawal kecil sepertimu ini. Sekawanan ya, bos kalian. Ayo, 1 lawan 1. Waktu dulu aku jadi satpam, mana pernah datang ke tempat seperti ini. Kue seperti ini mana pernah kumakan. Enak banget. Waspada, waspada. Terdeteksi bom waktu di balai jamuan. Waktu ledakan tersisa 1 menit. Harap Inang segera melumpuhkan bom. Sistem, kamu bercanda denganku, ya? Waktu sebelum ledakan tersisa 58 detik. 57 detik, 56 detik. Arif seharusnya tidak akan berbicara sembarangan. Dia panik seperti ini. Apa mungkin terjadi sesuatu? Ibu Dewi, ini bodyguard Anda kan? Pak Agus, saya akan pergi melihat. Bodyguardmu ini gila ya, berani membalik meja di hadapan Pak Agus. Bomnya di mana sih? Ini jelas-jelas tidak menghormati Pak Agus. Rizky, kamu diam. Arif, kamu sedang apa? Ada bom di ballroom ini. Apa? Sungguh konyol, ini kan kota Muara Jaya hotel terbesar, keamanannya sangat ketat. Mana mungkin ada bom? Tuan Muda Rizky benar. Siapa yang berani menaruh bom di acara seperti ini? Lalu, bodyguard Ibu Dewi ini kayaknya sakit jiwa. Ibu Dewi, ini bagaimana? Semuanya, ada bom di ballroom, cepat lari. Bocah. Jangan asal menakut-nakuti. Tersisa 38 detik sebelum ledakan. 37 detik, 36 detik. Pak Agus. Pak Agus, ini kan jelas. Bodyguard Ibu Dewi sedang main sandiwara sendiri di sini. Ingin merusak suasana hati Anda. Bodoh. Ibu Dewi, ini sebenarnya bagaimana? Pak Agus, saya percaya Arif. Tapi dia... Pak Agus, dia cuma satpam. Lagi pula, kalaupun ada bom di ballroom, bagaimana dia bisa tahu? Menurutku, dia sengaja mau bikin Anda kesal. Bocah, aku sudah membongkarmu. Jangan-jangan mau main tangan? Minggir. Ini... Benar ada bom, cepat lari. Siapa yang mengunci pintu? Ini, mana mungkin? 17 detik, 16 detik, 15 detik. Yang mana yang harus dipotong, kabel merah atau biru? Inisialan merah atau biru? Dasar tidak berguna. Kamu bisa apa enggak sih? Kalau begitu, kamu saja yang coba. Arif, jangan terlalu tegang. Aku percaya padamu. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa biarkan Dewi mati di sini. Kita coba saja. Selamat host. Kamu telah memperoleh kemampuan ahli pembongkaran bom tingkat atas. Sistem sialan. Akhirnya kamu datang juga. Bodoh, kamu mau bunuh kita semua ya? Kita pasti mati sekarang. Tutup mulutmu yang jelek itu. Lihat sendiri baik-baik. Apa bomnya meledak? Ini... Dia benar-benar berhasil. Sudah aman, aman. Senang sekali. Arif,
kamu benar-benar berhasil aku kira. Kita pasti mati kali ini. Sebagai pengawal pribadi Ibu Dewi, aku pasti akan melindungimu. Dek, bagaimana caranya? Agus Santoso. Soal bom di balai jamuan itu model lama. Cukup cabut kabel sumbu di kedua ujungnya. Fungsi sumbunya langsung hilang, fungsinya tidak lengkap. Bom ini jadi nggak bisa meledak. Dek, kok kamu juga paham soal beginian? Agus Santoso, jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Dia cuma lagi beruntung aja. Tuan Zhao, iya kan? Mau apa? Mau apa? Tentu saja mau mukulin lo. Lo balik lo. Bangsat. Barusan waktu gue lagi di sana ngevirus bom, lo terus-terusan ngomong. Kalau nggak berhasil, lo yang tanggung jawab. Lo. Makan ini. Sekarang lo diam ya. Agus Santoso, maaf ya. Bikin malu. Ah, jangan bilang gitu. Generasi kedua keluarga Zhao ini memang terlalu berisik. Memang perlu diajarin. Agus Santoso, kalau kerja sama kita? Kalau begitu kerja sama kita. Ibu Dewi, jangan bilang begitu. Kalau hari ini tidak ada ibu dan adik kecil ini, saya, Agus Santoso, sudah celaka. Kerjasama? Ya, tentu harus dilanjutkan. Selain itu, saya akan menambah investasi sebagai ungkapan terima kasih atas pertolongan hari ini. Kalau tebakan saya tidak salah. Bom waktu di ballroom pasti ulah geng harimau. Kalau mereka sudah memasang bom di sini, pasti mereka mengatur orang untuk mengawasi di sekitar. Oh, ternyata kamu. Waktunya tiba. Apa yang terjadi? Waktunya tepat, jangan-jangan bomnya palsu. Kamu siapa sih? Nggak mau hidup lagi. Udah nunggu lama ya. Kamu siapa kamu? Kamu tahu siapa aku? Orang ini kenal nggak? Wakil ketua kedua geng harimau, Joko Pratama. Wah, dapat ikan besar juga nih. Oke. Kalau gitu, aku bawa dia untuk ditukar dengan teman baik Dewi Lestari. Bukannya bagus begitu? Sudah selesai kan? Hendra Kurniawan ya. Kamu siapa? Jangan tanya siapa aku. Yang penting, apa kamu mau Joko Pratama tetap hidup? Apa maumu? Ibu Dewi, jangan khawatir. Mas Arif kan jago bertarung. Pasti dia baik-baik saja. Sebelumnya aku terlalu idealis dalam berpikir. Aku kira dengan memegang bukti geng harimau dan bernegosiasi dengan mereka sudah cukup. Tapi, dari kasus bom yang terjadi kali ini Arif benar. Mereka ini benar-benar orang nekat. Tidak, kita tidak bisa diam saja menunggu. Silakan masuk. Wah, Ibu Dewi, tahu kami mau pulang, sengaja datang menjemput ya? Cewek bodoh ini malah mengabaikanku. Jadi Wening, sebenarnya bagaimana caramu kabur? Kalau begitu, tanyakan saja pada Mas Arif. Berani-beraninya mengikatku. Kau tahu siapa aku? Wah, pasukan besar sekali. Hei bocah, lepaskan Kak Joko sekarang. Betul. Kalau tidak, gue bacok lo. Kau bisa pakai golok? Ayo serang dia.
Hendra, jangan sembunyi seperti kura-kura. Mana orangnya? Bocah, jago juga kau bertarung. Nggak ada gunanya. Sejak dulu, pahlawan muncul dari anak muda. Nak, kamu jago bertarung ya. Hendra Kurniawan, kita jangan bahas ini lagi. Tahu kan aku datang buat apa? Mana orangnya? Ibu Dewi sudah memperlihatkan padaku foto Wening Saputra. Dia itu. Benar. Sudah. Orangnya sudah kamu lihat. Tukar saja. Si kedua, kamu ini tidak berguna. Kesini dong. Nggak apa-apa. Siapa kamu? Kenapa kamu datang menyelamatkanku? Pengawal Dewi, Aku tahu. tidak menyusahkanmu kan? Oke, tidak menyusahkanmu. Ayo pergi. Hei, kamu datang sendirian? Hendra Kurniawan. Ada perintah apa? Kamu datang sendirian? Pernahkah kamu berpikir kamu tidak bisa pergi? Kamu datang sendirian? Apa kamu pernah mikir kamu tidak akan bisa kabur? Ayo semua. Hati-hati, dua orang itu adalah Hendra Kurniawan. Jagoan yang dia bayar mahal. Serang mereka. Xiao, Ini dia jagoan yang dibayar mahal, sama aja kayak preman biasa. Cari mati. dua orang sampah. Mas Hendra, kamu tidak main fair. Aku punya senjata. Ngapain aku main fair sama kamu? Ah, sehebat-hebatnya kamu bertarung bisa lawan senjataku? Berani-beraninya kamu ambil senjataku. Kalau dari tadi kamu nurut, biarin kami pergi, nggak akan ada masalah begini. Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif, saya buta, nanti tidak tahu kalau ini Tuan Besar. Mas Arif, saya itu... Sekarang baru tahu salah ya? Ah, kamu sekarang tahu. Sekarang tahu salah. Katakan, bom itu sebenarnya bagaimana sih? Tenang saja, Mas Arif. Saya pasti akan mengatakan semua yang saya tahu. Tidak akan menyembunyikan apapun. Tidak tahu, masih mau mengulur-ulur waktu denganku ya? Bukan, kami juga tidak tahu. Bom itu diberikan orang lain kepada kami. Benar, geng harimau walaupun suka bertindak semena-mena di kota Muara Jaya, tapi biasanya paling-paling hanya berbuat onar kecil-kecilan. Belum sehebat itu kemampuannya untuk membuat bom waktu, katakan. Siapa? Kami benar-benar tidak tahu. Saat orang itu datang, dia memakai topi dan masker. Dan suaranya juga sudah diubah dengan alat pengubah suara. Jadi setelah sekian lama, kamu tidak tahu apa-apa kena tak apa. Kalau begitu, untuk apa aku menyimpan nyawamu? Jangan. Saya tahu. Oh, sekarang jadi tahu lagi. Tidak. Mas Arif, saya sudah curiga. Setelah orang itu pergi, saya suruh orang mengikutinya. Ditemukan dia masuk ke grup angkasa. Apa yang kamu katakan ini benar? Grup angkasa, bukankah itu perusahaan Dewi? Mungkinkah dalang dibalik semua ini adalah orang dalam perusahaan? Kamu tidak bohong padaku. Bos, saya jamin. Semua yang saya katakan itu benar loh. Baik. Tapi mulai sekarang, kalau saya ketahui, kamu punya niat jahat pada Salina Dewi. Jangan salahkan saya nanti. Tenang saja. Sasa saya. Saya pasti nurut kata kamu. Mulai sekarang lebih rendah hati. Halo, monyet. Ada perlu apa? Mas Arif, besok malam ada reuni sekolah, kamu ikut atau tidak? Reuni sekolah apa? Bos, dia sama sekali tidak menganggap geng harimau kita. Berarti apa-apa, masih bisa ngobrol santai. Kalau kamu bisa bertarung sehebat dia, kamu juga boleh di depanku. Ngobrol sesukamu.
Saya kasih kamu muka, besok saya datang. Sampai jumpa besok. Saya antar kamu ke tempat Salina Dewi dulu. Sudah saya kembalikan ya. Begitulah kejadiannya. Dewi, kamu nggak tahu bos geng harimau itu di depan Mas Arif, kayak cucu yang diomelin. Arif Wijaya, dia ternyata sehebat itu. Dewi, malam ini kamu tidur sama aku ya? Nggak boleh. Kenapa? Ya soalnya Ibu Dewi kan satu kamar sama Arif. Kamu masuk kan nggak enak. Dewi, kamu sama Mas Arif kan sudah pernah tidur sekamar. Enggak. Jangan dengerin omongan Putri Arif, dia cuma melindungi aku. Enggak, ya enggak, gitu aja. Ngapain kamu panik? Jangan-jangan kamu itu. Putri cepat antar Wening istirahat. Arif, makasih ya, aku nggak tahu gimana cara balas budi baikmu. Kamu ngomong gini kan aku juga udah dibayar. Kamu udah bantu aku banyak banget, bahkan nyelamatin nyawa aku. Semua ini mana bisa diukur pakai uang? Ini cewek beneran nih. Kamu beneran mau balas budi? Iya. Adi tadi nelpon bilang besok malam ada reuni, semuanya pasti bawa pacar. Kalau aku bisa bawa Dewi ke sana, pasti jadi yang paling keren. Terus? Besok kamu temanin aku ke reuni ya? Cuma sesederhana itu? Ini cewek kenapa lagi? Mending aku usilin dia. Bilang sederhana ya nggak juga sih, besok pas kamu ikut reuni. Nggak boleh pakai daleman. Apa katamu? Ada apa? Aku nggak bisa. Ini bukan kamu. Kok bisa ada permintaan seperti ini? Aku bisa bilang begitu, pasti ada alasanku. Pokoknya aku sudah ngomong, mau lakukan atau enggak, terserah kamu. Enggak boleh. Kalau terus-terusan pura-pura nanti ketahuan. Arif, dia kenapa bisa ngajuin permintaan yang memalukan dan mesum begini? Tapi melalui beberapa kejadian yang dialami belakangan ini, penilaian Arif tidak pernah meleset. Kalau dia mengajukan permintaan ini, pasti ada alasannya. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati. Aku harus percaya padanya tanpa ragu. Kalau begitu aku nggak pakai. Arif, aku setuju. Dasar cewek bodoh, jangan-jangan dia serius. Sudahlah. Lagi pula kalau dia beneran nggak pakai, yang untung juga aku. Wah, tempatnya bagus juga ya. Katanya harganya nggak murah. Aku harus makan sepuasnya. Bisa kenal dengan Anda sungguh suatu kehormatan. Hehehe, kedepannya masih harus banyak bergantung pada Anda. Gampang. Besulang? Reno, masih muda tapi sudah sukses ya, Reno. Nanti Jaja tolong perhatikan Jaja ya. Santai saja, gampang. Kita kan teman sekelas. Nggak usah sungkan-sungkan. Nanti pacarmu bisa kerja di perusahaanku, ikut aku. Kerja yang baik. Terima kasih, Reno. Terima kasih, Reno. Aku habiskan. Silakan. Oke. Banyak penjilat di sini. Andai tahu acaranya kayak gini, aku nggak akan datang. Nggak tahu juga Arif kapan sampai. Sekarang tak nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Bisa kenal dengan Anda, sungguh suatu kehormatan. Nanti. Kami masih harus banyak bergantung pada Anda. Arif? Santai saja, gampang. Aku temani kamu. Adi, hebat juga kamu ya. Sekarang kamu juga suka menjilat. Jangan asal ngomong. Sebelum datang, aku nggak tahu kalau acaranya kayak gini. Kalau dari awal tahu, aku pasti nggak akan datang. Maya, nggak nyangka hari ini teman sekelas kita, Arif, juga datang. Aku ingat waktu sekolah dulu kalian berdua deket banget ya. Kenapa kamu nggak minum bersamanya? Itu dia. Itu dia. Arif, sadarlah, Arif. Kamu cuma anak olahraga. Keluar dari sekolah, kerja aja susah dapet. Masa kamu mau aku jadi pacarmu? Jangan mimpi. Maya. Aku... Maya.
Reno, kamu ini bercanda. Waktu sekolah dulu, aku nggak dekat sama Arif. Orang kayak dia, ngapain diajak minum bareng aku? Maya, kamu memang sangat realistis. Arif, aku juga baru tahu setelah datang ke sini kalau Maya sama si Reno itu udah jadi pacaran. Nggak sempat kasih tahu kamu. Nggak apa-apa. Reno, janganlah kamu mengolok-olok Arif. Orang miskin kayak dia, mana mungkin bisa dapat pacaran kayak Maya? Iya bener, Reno. Cuman orang hebat kayak kamu yang cocok sama Nona Maya. Kalian ini. Keterlaluan ya. Arif kan baru datang, langsung kalian olok-olok gitu. Memang kenapa? Apa yang kami bilang bukan fakta? Aku dengar sekarang dia jadi satpam di grup angkasa. Satpam? Orang tak punya apa-apa kayak dia, lucu banget, mau cari pacar lagi. Kalian mau digebukin ya? Siapa bilang Arif nggak punya pacar? Siapa bilang Arif nggak punya pacar? Ini. Ini pacar Arif. Arif ini Dapat rezeki nomplok ya? Ini nggak mungkin. Aku nggak telat kan? Aku cuma bercanda isengin dia aja kemarin. Nggak nyangka si cewek cupu ini ternyata nanggapin serius. Dia beneran datang. Jangan-jangan... Beneran nggak pakai ya? Jangan diliatin. Kayak yang kamu bilang nggak pakai. Mas Arif keren banget lu. Pacar Arif cantik banget. Dapatnya di mana? Biarin aja cantik, nggak ada yang istimewa. Pacaran sama orang miskin kayak Arif, masa depan bisa bagus apa? Iya, benar. Iya, benar. Maya Lestari bener. Cewek cantik. Kamu cari pacar orang miskin kayak Arif, bisa sukses apa? Mending kamu ikut aku aja. Perkenalkan, namaku Reno Permana. Aku dari keluarga Wang di kota Muara Jaya. Keluarga Wang di kota Muara Jaya. Hebat banget ya. Keluarga Wang di kota Muara Jaya sehebat itu? Dasar jalang, apa kamu bersama Arif Wijaya sampai otakmu rusak? Keluarga Wang di kota Muara Jaya itu benar-benar kelas atas. Sama kayak grup angkasa, perusahaan terkemuka kayak gitu, juga ada hubungan bisnis. Kamu Ibu Dewi? Ibu Dewi yang mana? Kamu kenal cewek cantik ini? Presiden grup angkasa, Dewi Lestari. Apa? Kamu... Keluarga Wang bisa punya status dan posisi seperti sekarang. Semua berkat grup angkasa. Kalau orang di depan mata ini adalah presiden grup angkasa, berarti tadi aku... Kalian semua jangan ngomong sembarangan. Presiden grup angkasa mana mungkin mau sama sampah kayak Arif Wijaya? Ini? Dasar jalang, kamu berani memukulku? Siapa yang kasih kamu nyali? Berani bilang pacarku sampah? Kamu... Anda benar-benar Ibu Dewi dari grup angkasa? Tuan Reno, jalang ini dia. Diam. Ibu Dewi, maaf ya, tadi nggak kenalin Anda. Banyak salah, mohon dimaafkan. Arif nggak bilang ke kamu ya? Sekarang dia gajinya 20 juta per bulan. Apa? 20 juta? 20 juta? Kamu bilang apa? 20 juta. Gaji 20 juta per bulan? Beneran nih? Masa sih Reno Permana gajinya segitu banyaknya? Lagi pula meskipun dia nggak punya uang, paling-paling aku yang bakal nafkahin dia seumur hidup gitu aja. Ibu Dewi, hubunganku sama Arif kan dekat. Kami teman sekampus. Reno, cepat banget kamu berubah sikap. Waktu kuliah, hubungan kita nggak seakrab ini kan? Arif, kamu? Sepertinya pacar saya nggak suka sama kamu. Mau pergi nggak sih? Tungguin aku, Reno. Oh iya, setelah pulang ingetin keluarga Wang. Mulai besok kerja sama antara grup angkasa dan keluarga Wang dihentikan. Putus. Putus kerja sama. Ibu Dewi? Pergi! Sial, udah tahu Arif sekarang sukses besar, tadi mendingan aku diam aja. Arif, aku baru ingat ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Aku juga ada urusan di rumah. Aku duluan juga ya. Cepetan pergi, diam aja ngapain? Wah, bukan gini. Arif, apa aku yang bikin gagal? Kenapa mereka pada pergi?
Nggak apa-apa, orang-orang itu sih cuman bisa menjilat. Lebih baik mereka pergi, jadi lebih tenang. Makanan di meja ini belum disentuh, ayo kita makan. Ya. Lupa memperkenalkan. Ini baru teman kuliahku yang paling akrab, Adi Hutama. Wah, Mas Arif, kamu dan Ibu Dewi ternyata memang pacaran ya? Jadi kalian berdua pacaran? Bualan aja kamu. Aku lihat kalian berdua nggak ada sedikit pun kesan sebagai pacar. Kalau begitu, sepasang kekasih harusnya seperti apa? Setidaknya harus ada interaksi yang mesra dong. Misalnya? Ya misalnya, ciuman pelukan. Adi, makan aja nggak bisa bikin mulutmu diam. Kalau gitu aku sama kamu. Sekarang sudah boleh? Sekarang? Sudah siap? Arif, ini kan biar kamu lebih terlihat keren. Suruh dia diam. Jangan nempel-nempel gitu. Ini kan bos gue. Gue juga nggak bisa ngendaliin dia. Seafoodnya enak. Dasar pecundang. Berani-beraninya bikin gue malu di depan banyak orang sampai harus dirawat beberapa hari. Kamu tunggu aja, nanti gue habisin kamu. Tuan muda, Dewi lagi ngapain? Dewi itu lagi nemenin bodyguardnya, Arif, pergi ke reuni sekolah. Apa? Tuan muda Rizky, luka Tuan belum lama sembuh. Tenangkan diri dulu. Bajingan itu Dewi. Aku sudah mengundangnya berkali-kali. Dia masih acuh tak acuh. Sekarang malah begini. Dia malah menemani si pecundang itu ikut acara reuni kelas yang nggak jelas. Bukannya dia meremehkan aku sampai segitunya. Akan kuperlihatkan padanya betapa hebatnya aku. Sekarang juga beritahu perusahaan. Mulai hari ini, keluarga Zhao menghentikan semua kerja sama dengan grup angkasa. Tuan muda, jangan sampai terjadi. Kenapa? Grup angkasa sedang bekerja sama dengan keluarga Liu di ibu kota. Di saat seperti ini, kalau keluarga kita bentrok dengan grup angkasa, kita sendiri yang akan dirugikan. Bangsat. Maksudmu, kerugian ini harus kuterima begitu saja? Dari situasi saat ini sepertinya begitu. Pergi kau. Sialan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Sekarang aku nggak bisa apa-apa bahkan pada seorang bodyguard. Bukannya sudah kusuruh pergi? Tuan muda Rizky, jangan marah dong. Kamu siapa? Bukannya Tuan muda Rizky sangat ingin menghajar bajingan itu, Dewi? Mungkin kita bisa bekerja sama. Kolaborasi. Betul. Barusan seharusnya juga sudah dengar. Grup angkasa sekarang dibantu oleh keluarga Liu dari ibu kota. Sedang di puncak kejayaannya. Tuan muda Rizky, kalau aku bisa menemukanmu, pasti ada cara untuk mengimbangi grup angkasa. Soal keluarga Liu, pedagang hanya peduli keuntungan. Kalau grup angkasa mengalami masalah, keluarga Liu tentu tidak akan tanpa ragu-ragu mendukung grup angkasa. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tuan muda Rizky, walaupun kamu putra sulung keluarga Wibawa, tapi ayahmu sepertinya selalu enggan membiarkanmu menyentuh bisnis keluarga, kan? Aku bisa membuat Pak Wibawa menyerahkan posisinya padamu. Sebagai imbalannya, aku akan menyuntikkan dana miliaran rupiah ke keluarga Wibawa. Kamu serius? Tuan muda Rizky, sepertinya masih meragukan aku ya. Kalau begitu,
Rizky, masa depan grup Wibawa ada di tanganmu. Bapak. Apa? Jadi maksudmu aku harus temani kamu ke reuni sekolah tanpa pakai dalaman? Itu cuma omongan kamu aja kan? Ya, bukan kamu kan lebih praktis gitu. Ibu Dewi. Bukan, Ibu Dewi. Menyetir. Dia marah, Ibu Dewi. Marah kenapa, Ibu Dewi? Aku belum naik. Emangnya dia kenapa sih? Tadi di ruang VIP kan dia senang banget. Tapi sebenarnya, geng harimau itu seharusnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi tugas sistem belum selesai. Itu artinya bahaya untuk Dewi Lestari belum berakhir. Orang yang mengirim bom ke geng harimau. Siapa ya? Bagaimana, Tuan Muda Rizky? Kamu seharusnya sudah merasakan ketulusanku kan? Apa yang kamu mau aku lakukan? Atas nama grup Wibawa, lakukan serangan terhadap grup angkasa. Selain keluarga Liu, modal yang kamu suntikkan sebesar 10 miliar itu untuk menghancurkan grup angkasa. Juga tidak mudah kan? Tenang saja, Tuan Muda Rizky. Uang 10 miliar ini hanya pembuka saja. Selain itu, aku tidak pernah bilang mau meminta keluarga Zhao untuk menghancurkan grup angkasa sepenuhnya. Jadi maksudmu? Keluarga Zhao hanya perlu menahan grup angkasa. Sudah cukup. Tuan Muda Rizky, walaupun kendali grup sekarang ada di tanganmu, tapi aku tetap ingin mengingatkanmu, jangan bertindak gegabah ya. Oh, maksud Pak Irfan apa? Grup angkasa baru saja dengan keluarga Liu di ibu kota menandatangani kerjasama kita malah mau menyerang grup angkasa. Ini bukan cuma bermusuhan dengan grup angkasa, tapi juga mempermalukan keluarga Liu. Benar, kalau sampai mengusik raksasa seperti keluarga Liu, gedung grup Wibawa kita ini bisa runtuh seketika. Pak Irfan dan mereka. Bicara benar. Bunch of old fogies. Dulu waktu aku belum mengambil alih grup Wibawa. Di depan ayahku kalian sudah menjelek-jelekan aku. Sekarang grup Wibawa ada di tanganku. Masih mau pakai cara para senior yang kolot itu, maaf ya. Bapak-bapak rapat hari ini cuman untuk memberitahu kalian, bukan untuk berdiskusi. Tuan Muda Rizky, kalau kamu bertindak seperti ini, apakah Pak Direktur Wibawa tahu? Semua keputusan Rizky adalah kehendakku. Ini. Baiklah. Semua bapak-bapak di sini adalah pamanku. Di sini, aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian. Di belakang grup angkasa ada keluarga Liu. Di belakang grup Wibawa kami bukan berarti tidak ada pendukung. Seperti inilah rasanya. Keluarga Zhao hanya di bawah kepemimpinanku akan semakin makmur dan kuat. Suruh dia tenang sedikit, dia menggangguku. Kakakku, aku juga tidak bisa mengendalikannya. Kenapa tenggorokanmu tidak enak? Kamu sendiri yang sakit tenggorokan. Sekeluargamu sakit tenggorokan. Bukan, kamu ini... Ada masalah. Ada apa? Ada apa? Keluarga Zhao melancarkan serangan terhadap grup angkasa kita. Keluarga Zhao? Keluarga Zhao yang mana? Masa masih tanya yang mana? Tentu saja keluarga di belakang pacar kecilmu itu, Tuan Muda Zhao yang kamu pukul itu. Maksudmu Budi Wibawa? Dia gila ya? Dengan skala sebesar keluarga Zhao, bagaimana mungkin dia menyerang grup angkasa? Apalagi saat ini kita sedang bekerja sama erat dengan keluarga Liu. Dia tidak takut kami dan keluarga Liu bersatu malah melahapnya? Tidak tahu, tapi serangan keluarga Zhao kali ini sangat gila. Saham grup angkasa sudah turun 3 poin. Arif Wijaya? Mau kemana? Kayaknya si Zhao itu kulitnya gatal lagi. Aku mau pergi longgarkan tulangnya.
Kamu berhenti. Sekarang kita belum jelas sebenarnya situasinya seperti apa. Jangan bertindak gegabah dulu. Budi Wibawa, ya, angkat. Aku lihat anak manja ini mau bilang apa, angkat. Ibu Dewi, hadiah yang kusiapkan untukmu. Sudah diterima? Budi Wibawa, kamu gila ya? Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan sekarang? Tentu saja aku tahu. Bukannya mendeklarasikan perang pada grup angkasa, tapi produk baru grup angkasa sebentar lagi akan diluncurkan kan? Di saat seperti ini, Ibu Dewi seharusnya kewalahan ya. Saat ini Ibu Dewi pasti sedang sibuk sekali ya. Aneh, si Playboy Rizky ini kapan jadi pintar begini? Ini tidak seperti hal yang bisa dia ucapkan. Ibu Dewi, sebenarnya aku tidak harus menargetkan grup angkasa kalian. Ibu Dewi tahu maksudku. Asalkan Ibu Dewi mau menemaniku semalam, selain itu, serahkan juga bodyguard sampahmu itu kepadaku untuk kuhadapi. Aku bisa memberi kelonggaran pada grup angkasa. Jangan mimpi. Kalau begitu, Ibu Dewi jangan salahkan aku karena tidak bisa bersikap lembut. Sial, sudah kayak gini masih pura-pura di depanku. Aku ingin melihat saat grup angkasa bangkrut nanti. Apakah kamu masih bisa sombong seperti sekarang? Rizky ini terlalu sombong ya. Ibu Dewi, apa yang sudah kukatakan sebelumnya? Untuk menghadapi orang seperti Rizky dan geng harimau, mereka hanya mengerti bahasa kekerasan. Cara Anda tidak mempan, lain kali serahkan padaku. Adi, yuk ngobrol. Aku sibuk. Lagi pula, aku dan kamu nggak ada yang perlu dibicarakan. Kamu pikir aku lagi santai? Ya, aku suruh ngobrol, ya ngobrol. Wah, sialan. Sekarang jadi tenang. Kamu yang maksa aku main tangan. Aduh. Tuan Zhao, sudah sadar? Oh, cuma si sampah ini. Berani-beraninya kamu mengikatku. Kayaknya kamu ini benar-benar nggak paham situasi, iya kan? Arif, kamu mau apa? Katakan, siapa yang menyuruhmu menyerang grup angkasa? Kalau ada orang yang menanyakan hal ini kepadamu, Aku nggak akan cerita sembarangan. Apa maksudmu siapa yang suruh aku menyerang grup angkasa? Aku nggak ngerti omonganmu. Arif, kamu gila. Ini pembunuhan. Arif, aku kasih tahu. awas ya, kesabaranku ada batasnya. Kalau yang kamu ucapkan bukan yang kuinginkan, kamu tahu akibatnya. Ada seseorang yang mendatangiku. Katanya mau menyuntik dana 10 miliar. Untuk melawan grup angkasa. Siapa? Waktu orang itu datang, dia bersembunyi rapat-rapat. Aku juga nggak tahu siapa dia. Masuk lubang biawak baru menyesal. Fajar Wijaya, perempuan. Itu perempuan. Perempuan yang cari aku, perempuan. Kamu bilang itu perempuan? Iya, waktu dia datang, suaranya pakai voice changer terus. Dari postur tubuhnya, aku yakin dia perempuan. Orang yang cari Budi Wibawa sama nggak dengan yang kasih bom ke geng harimau? Perempuan. Salina Dewi ini musuh siapa sih? Fajar Wijaya. Aku sudah kasih tahu semua yang ku ketahui. Lihat, seharusnya aku dibebaskan kan? Kapan aku bilang aku mau bebaskan kamu? Siapa yang bilang mau bebaskan kamu? Geng harimau ini, apa mereka juga ada sesuatu yang ditutupi dariku? Aku harus pergi lihat. Halo Nona. Soal Budi Wibawa, sepertinya dia sudah bocorin semuanya. Bodyguard Salina Dewi itu, mungkin kamu harus suruh orang-orang kaki tangan terselindung datang, baru bisa dilawan. Nggak tahu ya bagaimana kabar Arif Wijaya sekarang ini? Ibu Dewi, produk baru kita sudah berhasil dikembangkan. Siap diluncurkan kapan saja. Baik, aku segera ke sana. Bos. Dragon Supermart. Sudah kubilang berkali-kali, kita geng harimau harus jadi besar dan kuat. Kamu sembrono begini, mau ngapain? Bos, pria itu datang lagi. Pria yang mana?
Sampai kamu jadi sembrono gini. Lagi pada kumpul ya? Wah, Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif, silakan. Datang ke sini hari ini mau tanya sesuatu. Silakan. Yang dulu kasih geng harimau bom itu apa cewek? Kali ini kami serahkan pada kalian berdua. Kalau berhasil, kami pasti akan berterima kasih dengan baik. Tenang saja. Kami kaki tangan terselindung di peringkat pembunuh internasional termasuk yang teratas. Cuman seorang bodyguard biasa. Kami jamin besok dia akan menemui Tuhan. Ibu Dewi, lihat ini produk barunya. Bagus, lebih nyaman daripada krim wajah di pasaran. Tidak hanya itu, kami juga menambahkan banyak bahan herbal Tiongkok di dalamnya. Jika digunakan dalam jangka panjang, tidak hanya bisa mencerahkan kulit, tapi juga benar-benar anti penuaan. Pak Arif, anti penuaan bukan sekadar omong kosong. Tenang saja, Ibu Dewi. Saya bersedia bertanggung jawab atas pernyataan saya ini. Bagus. Kalau Pak Arif sudah yakin, tolong sampaikan ke semua orang. Hari ini semua staf di Departemen R&D bonusnya digandakan. Bu. Selain itu, bulan ini dapat gaji tambahan 2 bulan. Benarkah? Kalau begitu, atas nama semua, terima kasih, Ibu Dewi. Putri, atur jadwalnya. Besok adakan konferensi pers. Beritahu Pak Agus produk baru kita segera diluncurkan. Siap. Dengan produk baru ini, sepertinya kali ini aku pasti tidak akan kalah lagi. Menurut yang dikatakan geng harimau, bisa dipastikan, orang yang mencari geng harimau sama dengan yang mencari Rizky adalah orang yang sama. Hanya orang yang menargetkan Dewi ternyata seorang wanita. Kota Muara Jaya, orang yang punya kemampuan seperti ini siapa ya? Peringatan, peringatan. Anda akan menghadapi bahaya. Sepertinya mereka sudah menemukanku. Tapi aku kan jagoan perang. Mau menghabisi aku dengan cara seperti ini? Terlalu naif. Kemampuan kontraintelijennya kuat sekali. Mas Arif, kamu sudah pulang ya? Ayo makan hotpot. Baik. Geng harimau dan Rizky orang di belakangnya. Entah Dewi tahu atau tidak bisa. Aku harus tanya dulu. Ibu Dewi, mau tanya sesuatu. Silakan. Akhir-akhir ini pernah membuat marah wanita manapun. Wanita? Baik itu Rizky maupun geng harimau. Orang di atas mereka adalah seorang wanita. Jadi aku curiga seharusnya wanita yang sama. Tapi aku pikir-pikir di seluruh kota Muara Jaya, wanita yang sangat berkuasa. Aku benar-benar tidak tahu siapa. Ibu Dewi, kamu tahu kan ada yang mengincarmu ya? Makan hotpot dulu saja. Reaksi Dewi ini pasti sudah menebak siapa dalangnya. Hanya saja kenapa dia memberi reaksi seperti ini? Dewi, sebenarnya kamu sembunyikan apa? Hai, hari ini aku nggak ke kantor dulu. Apa? Grup Angkasa hari ini ada produk baru yang diluncurkan. Ada konferensi pers. Antar aku langsung ke sana. Alamatnya sudah ada aku kirim ke HP-mu. Oke.
Arif, ada apa? Sepertinya ada yang nggak mau kita pergi ke konferensi pers dengan lancar. Maksudmu apa? Santai aja, jangan takut. Ada aku di sini. Baiklah, kalau begitu biar aku lihat si tikus ini wajahnya seperti apa. Kamu tetap di mobil saja, jangan pergi kemana-mana. Baik, hati-hati. Pergi ke neraka. Akhir-akhir ini, apa kamu pernah menyinggung perasaan seorang wanita? Wanita? Kinanti Kusuma, kita kan sudah sepakat untuk bersaing secara adil. Kalau benar itu kamu, berarti kamu sudah melampaui batas. Tolong jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Jangan pepep sama aku. Bisa bahasa negeri Nusantara? Aku orang baik. Tolong jangan bunuh aku. Bisa bahasa Mandarin? Bisa. Aku bisa bahasa negeri Nusantara. Kamu bisa bahasa negeri Nusantara. Lantas ngomong bahasa Inggris buat apa? Bukan aku. Ini Nona Kusuma. Nona Kusuma yang mana? Yang itu. Keluarga Kusuma di ibu kota. Kinanti Kusuma. Kinanti adalah kakak saya. Bukannya sudah kubilang untuk tetap di dalam mobil? Aku dengar suara tembakan. Aku khawatir, jadi... Dasar cewek bodoh, memang benar. Sudahlah. Lebih baik urus dulu orang ini baru yang lain. Bicar. Jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Mau uang, aku kasih semua. Aku pakai jas rapi begini. Kurang uang dari kamu, aku butuh apa, kamu tahu kan? Aku punya informasi. Katakan. Aku punya satu rekan lagi. Katakan semua yang kamu tahu dan juga yang belum kamu katakan. Kalau tidak... Tolong jangan bunuh aku. Sialan orang negeri Nusantara ini benar-benar setan. Semua yang aku tahu sudah kukatakan padamu, tolong percayalah padaku. Tidur dulu saja. Jadi Kinanti Kusuma itu benar-benar kakakmu? Ya. Dulu nonton drama perebutan kekuasaan cuman di TV, kok di dunia nyata juga ada beginian. Dan lagi, Kinanti Kusuma ini menurutku dia sama sekali nggak berniat membiarkanmu kembali ke keluarga Kusuma hidup-hidup. Gimana kalau begini konferensi pers ini dibatalkan saja? Konferensi pers hari ini sangat penting bagiku. Dewi Lestari meninggalkan keluarga Kusuma di ibu kota yaitu untuk membuktikan dirinya. Jadi meskipun tahu nanti akan penuh bahaya, dia tetap akan pergi. Tenang saja, naik gunung turun jurang, aku akan menemanimu, melindungimu. Ayo pergi. Arif, setelah konferensi pers hari ini berjalan lancar, aku akan di konferensi pers itu mengungkapkan perasaanku padamu. Dari villa ke konferensi pers paling lama cuma setengah jam. Tapi ini, sudah lewat lebih dari sejam. Kok Dewi belum sampai juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu? Tinggal 2 menit lagi. Konferensi persnya akan segera dimulai. Dewi bukan tipe orang yang tidak tepat waktu. Aneh. Aku duluan naik. Semangat. Mari kita ngobrol. Jangan bergerak. Barang ini, tahu tidak, bisa kupatahkan. Ayo. Ibu Dewi, akhirnya kau datang. Hanya menunggumu. Kakakku sayang, kalau memang kau sangat tidak ingin aku sukses, maka aku justru akan sukses untuk membuktikannya padamu. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan media yang telah hadir di konferensi pers grup angkasa kami. Konferensi pers ini diadakan karena grup angkasa kami memiliki produk baru yang akan segera diluncurkan. Silakan lihat layar. Ibu Dewi, saat ini produk perawatan kulit di pasaran banyak yang mengatasnamakan anti penuaan. Tapi isinya berbeda. Tidak tahu apakah grup angkasa kali ini. Teman dari media ini bertanya dengan sangat baik. Produk baru kami ini menggunakan banyak bahan herbal Tiongkok, serta uji klinis yang tak terhitung jumlahnya. Karena itulah kami berani mencantumkan anti penuaan di posisi yang paling mencolok.
Semua ini karena kami punya keyakinan. Beberapa tahun terakhir, produk perawatan kulit yang ambigus sangat banyak. Tapi yang benar-benar berani seperti grup angkasa ini, mencetak khasiat langsung di bagian botol yang paling jelas sangat jarang ditemui. Kalau produk ini benar seperti yang dikatakan Ibu Dewi, mungkin seluruh negeri Nusantara bahkan seluruh dunia akan digemparkan oleh isu yang tidak kecil. Bagus. 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 Hadirin sekalian, kami grup angkasa, kinerja selama bertahun-tahun ini sudah jelas terlihat oleh semua. Prinsip kami adalah kami selalu menepati janji. Hal-hal yang tidak benar-benar ada pasti tidak akan muncul di label produk baru kami. Bagus. 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 Saya bisa membuktikan bahwa produk baru grup angkasa ini memang memiliki khasiat luar biasa. Tapi, ini menjiplak dari grup makmur kami. Kinanti, kamu sadar nggak apa yang kamu omongin? Tentu saja aku sadar. Adikku sayang. Seperti yang bisa dilihat oleh semua, produk baru dari grup angkasa ini, grup makmur kami, sudah meluncurkannya tadi malam. Dilihat dari waktunya, grup makmur yang meluncurkan lebih dulu. Memang grup angkasa yang menjiplak grup makmur. Tak disangka grup angkasa bisa melakukan hal seperti ini. Ini tidak mungkin. Produk baru ini kami kembangkan secara rahasia. Baru berhasil kemarin. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Ngomong-ngomong, aku malah harus berterima kasih padamu. Adikku sayang, memberikanku hadiah yang begitu besar. Dengan produk baru ini, aku yakin grup makmur kami pasti bisa melesat tinggi. Oh iya, bukannya kamu tanya, bagaimana aku melakukannya? Maaf ya, Ibu Dewi. Kamu? Nggak bisa disalahin. Ibu Kinanti kasihnya kebanyakan. Lagi pula menurutku, kalian kan satu keluarga, bantu siapa saja sama aja kan? Kamu tidak tahu malu. Adikku sayang, kenapa kamu masih selalu terburu-buru seperti ini? Aku perkirakan nanti topik panasnya akan jadi. Grup angkasa menjiplak produk orang lain. Ketua Dewan Direksi Grup Angkasa di lokasi konferensi pers menampar orang lain. Cewek ini Kinanti, ya, licik banget sih. Pura-pura mau membunuh Dewi, tapi ternyata nungguin di sini. Katakan. Tugas yang Kinanti berikan padamu apa? Kamu sudah tahu semuanya. Bukan. Apa kamu pikir cuma karena pakai sarung tangan putih, lalu kamu jadi organisasi pembunuh? Cepat katakan. Aku bilang. Kakak, taktikmu memang hebat. Organisasi pembunuh bayaran itu juga orang yang kau kirim, kan? Organisasi pembunuh apa? Mereka cuma bertugas untuk mengulur waktu saja. Bagaimanapun juga, kau adalah adik kandungku. Mana mungkin aku benar-benar membunuhmu? Lagi pula, kalau aku membunuhmu, aku juga tidak bisa mewarisi aset keluarga Kusuma. Bukan begitu? Sudahlah, aku datang hari ini hanya ingin memberitahumu, grup angkasa sudah tamat. Dalam persaingan antara kita berdua, kau yang kalah. Jika kau bisa menerima takdir mulai sekarang, melepaskan semua angan-anganmu, mungkin aku masih bisa mengingat kita pernah bersaudara dan tidak menghabisi habisanmu. Terima kasih atas kebaikan kakak. Tidak usah. Terima kasih atas kebaikanmu. Tidak usah. Cuman bodyguard kampungan. Nanti setelah aku dapat warisan keluarga, tunggu saja aku menghajarmu. Kinanti, pasti sudah banyak beli trending topik. Sekarang kamu main pukul di konferensi pers. Sama grup angkasa, yang menjiplak formula. Semuanya sudah viral di internet. Grup angkasa sudah di ujung tanduk. Dewi, kamu harus bangkit. Sekarang seluruh perusahaan mengharapkanmu. Tapi sudah terlambat. Aku tahu betul, kakakku itu, kalau dia tidak melakukan sesuatu, kalau sudah melakukannya, langsung menghabisi grup angkasa. Tidak akan punya kesempatan bangkit lagi. Lagi pula urusanku. Kamu juga tahu, Putri, pertarungan melawan Kinanti kali ini. Aku kalah. Keluarga tidak akan kasih aku uang sepeser pun lagi. Pertarungan ini. Aku kalah telak. Menyerah sekarang, apa tidak terlalu cepat? Arif, kurang dari sehari lagi grup angkasa akan bangkrut. Terus? Jadi,
Gaji bulanan 20 juta yang sudah aku janjikan sebelumnya, tiasa sebelumnya mungkin tidak bisa aku berikan. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menyalahkanmu. Bukannya dulu kita bicara soal gaji bulanan, sekarang belum genap sebulan, mau pergi kemana? Ini, aku tahu sekarang kamu tidak punya uang. Kartu ini berisi semua uang yang kamu berikan dulu. Semuanya ada di sini. Coba lihat apa bisa membantumu. Tidak. Kamu simpan saja. Arif, kamu bisa saja menyimpan 30 juta rupiah ini dan hidup enak selamanya. Tidak perlu menemaniku di sini. Bodoh. Segitu saja sudah mau menyerah. Kita cuma dikalahkan sekali. Kamu barusan memanggilku apa? Memanggilmu bodoh. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Arif, jangan seperti ini di depan Putri. Sekarang Putri sudah pergi. Boleh dong aku menggoda kamu sesukanya. Maksudku bukan begitu. Sudahlah, aku tidak akan menggoda kamu lagi. Aku tahu kemampuanmu. Aku juga tahu kamu pasti bisa bangkit kembali. Jadi, aku mau menemani kamu bertarung. Arif. Di mataku, Dewi Lestari adalah wanita yang saat menghadapi kesulitan tidak pernah menyerah dan tangguh. Aku tahu kamu sedang menghadapi masalah kali ini. Tapi aku percaya hal ini tidak akan menjatuhkanmu, justru akan membuatmu semakin kuat. Aku mana ada sehebat yang kamu bilang itu? Jangan terlalu menganggap tinggi lawan. Dan jangan meremehkan dirimu sendiri. Tak kusangka Arif Wijaya bisa mengatakan hal seperti itu. Aku percaya padamu pasti akan menemukan cara yang lebih baik. Dilihat dari situasi saat ini, grup angkasa harus bangkit dalam waktu sesingkat mungkin dengan mengembangkan produk baru yang melampaui grup makmur. Dan cari bukti bahwa kakak saya dan Arif Gunawan berkolusi. Hanya dengan begitu, semua rumor akan runtuh dengan sendirinya. Lihat kan, sudah kubilang pasti ada caranya. Tapi semua itu tidak mudah. Produk baru yang kami kembangkan dulu menghabiskan dana hingga mencapai miliaran. Produk perawatan kulit mencapai miliaran. Iya. Ini adalah produk yang revolusioner. Bahkan produk yang menggemparkan dunia. Santai saja, urusan uang dan bukti serahkan padaku. Kamu hanya bertugas mengembangkan produk baru. Kamu mau cari uang sebanyak itu di mana? Mengemis. Apa? 10 miliar, Arif. Bapak Arif. Kakek Arif. Lihatlah geng harimau kami ini. Kami kelihatan punya 10 miliar. Sekalipun semua perabot rumah saya dijual habis, nggak bakal sampai 10 miliar. Kok bisa sih kamu hidupnya bisa-bisanya miskin banget? 10 miliar saja nggak punya. Ya udah, kamu lihat sendiri bisa ngumpulin berapa. Aku bisa ngumpulin 100 juta. 100 juta? 100 juta ini, itu sudah seluruh harta geng harimauku. Bukan cuma 100 juta. Kata Shaniu tadi. Nggak cukup buat ngisi selagi, Gi. Baiklah. 100 juta dulu. Nanti aku kasih kamu nomor rekening, kamu transfer ke situ. Baik Arif, tenang saja. Ada lagi, aku mau pergi dari Jianghai, paling cepat aku balik besok. Selama aku pergi, jaga Dewi untukku. Arif, tenang saja. Selama kamu pergi, saya jamin dengan rambut saya tidak akan biarkan dia kehilangan sehelai rambut pun. Sepertinya, aku harus cari dia. Bang Liu. Wah, Saudara Arif. Apa yang membawamu ke sini? Kali ini aku datang ke sini untuk mengemis. Mengemis? Iya. Lihat saja, dulu Anda bekerja sama dengan grup angkasa, pasti juga karena melihat karakter Ibu Dewi. Kali ini grup angkasa dijebak orang, dana Anda juga tidak langsung ditarik. Jadi hari ini dengan muka tebal aku datang ke sini, aku ingin menanyakan apakah Anda masih bisa bekerja sama lagi dengan Ibu Dewi. Grup angkasa. Masih ada kesempatan untuk bangkit? Ada. Bagus. Butuh berapa? Kenapa? Hanya Saudara Arif yang boleh langsung. Aku, Bang Liu, tidak boleh lebih belak-belakan. Lalu kamu tidak tanya bagaimana grup angkasa ini bisa bangkit? Tidak perlu. Karena aku jago menilai orang.
Jadi Saudara Arif, mari kita bicarakan. Berapa yang kamu butuhkan hari ini? Tidak banyak. 10 miliar. Berapa? Kamu berani sekali minta. Tapi, tidak masalah. Terima kasih Bang Liu. Ibu Dewi. Meskipun kami juga sangat tidak suka pada Yuan King, tapi waktu dia pergi, semua data dan parameter terkait di bawah serta. Kita mau mengembangkan produk baru sama saja mulai dari nol. Kalau begini, biaya dibandingkan sebelumnya, meski lebih sedikit, tidak akan jauh beda. Betul Ibu Dewi, tentang kondisi perusahaan kami juga sudah tahu. Tapi kali ini Ibu mengumpulkan kami di sini, ini juga tidak bisa memasak tanpa bahan. Meski kami punya niat untuk menyelamatkan grup angkasa dari kesulitan, ingin tapi tidak mampu. Arif, Bodoh, uangnya sudah diterima. bagaimana kamu melakukannya? Santai saja. Sebentar lagi bukti kolusi Yuan Qing dan Lin Ran akan segera kuselesaikan, akan kusiapkan untukmu. Gimana caranya? Aku ini orang kasar. Orang kasar ya. Ya, pakai cara orang kasar untuk menyelesaikan masalah. Arif, terima kasih. Semuanya, jangan khawatir lagi. Masalah uang sudah selesai. Selanjutnya, mohon berikan usaha terbaik kalian. Pak Arif, senang sekali ya. Ada acara apa? Kamu pengawal Salina Dewi itu ya? Aduh, kenal saya. Kalau sudah kenal, gampang. Coba cerita. Cerita, mau bilang apa? Sepertinya kamu nggak mau cerita sendiri. Saya bantu ingatkan. Iya. Saya sendiri yang cerita. Saya sendiri yang cerita. Cerita, sama Kinanti Kusuma, gimana bisa berhubungan? Itu. Ibu Salina, dia yang datangi saya, minta tolong. Saya pikir itu kan sama-sama keluarga Kusuma, jadi saya... Jangan omong kosong, omongan sok suci gitu. Kamu tahu, saya mau dengar apa? Baik, saya cerita. Ternyata Kinanti, dia ternyata sangat royal ya. Asih. Apa? Bukti, orang kayak kamu, masa nggak siapin jalan mundur? Ini beneran nggak ada? Beneran nggak ada, beneran nggak ada, beneran nggak ada. Ada nggak? Jangan pukul. Saya beneran nggak ada. Kamu ini beneran nggak bakal kapok sebelum dapat pelajaran berat dasar. Kamu mau apa sih? Mau apa? Kota Muara Jaya dikelilingi sungai. Kalau ada satu mayat lagi di sungai, menurutmu ada yang akan sadar? Kota Muara Jaya dikelilingi sungai. Sungai ini akan dapat satu mayat lagi. Kamu pikir ada yang akan sadar? Kamu ini melanggar hukum. Oh, kamu tahu ini melanggar hukum. Dulu, waktu kamu mencuri rahasia perusahaan orang, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sendiri yang melanggar hukum? Ini adalah catatan panggilan saya dengan Kinanti Kusuma. Nah, gitu dong dari awal. Jadi anak baik ya, laporkan diri ke Satuan Penegak Hukum. Ini semuanya sudah saya berikan padamu. Beri saya kesempatan. Kalau saya benar-benar tidak memberimu kesempatan, wajahmu sudah babak belur, Pak Arif. Parameter semua benar. Ibu Dewi, setelah formula obat tradisional baru ditambahkan, penguji juga tidak ada efek samping. Di sini juga tidak ada masalah. Bagaimana dengan Putri? Jangan ganggu. Eksperimen sudah di tahap akhir. Cepat sekali. Ini berkat uangmu. Sudah hampir sebulan sejak saya mendapatkan sistem ini. Menurut penjelasan sistem sebelumnya, saya bisa mendapatkan kemampuan Raja Prajurit secara permanen. Hanya saja tidak tahu produk baru Dewi Lestari ini bisa berhasil dikembangkan atau tidak. Berhasil. Kita berhasil. Berhasil. Berhasil, kita berhasil. Hebat. Selamat ya, luar biasa. Arif, berhasil, kita berhasil. Selamat. Produk baru kali ini dibandingkan dengan yang 2 minggu lalu akan jauh lebih efektif. Begitu diluncurkan pasti akan mendunia dan meledak. Selamat.
Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa secepat ini mengembangkan produk baru. Ibu Dewi, di sini saja kamu pamer mesra di depan umum? Iya nih, Ibu Dewi. Kamu bikin kami yang jomblo ini jadi malu sendiri. Wah, baru beberapa hari kerja sama dengan Ibu Dewi. Sudah berani mengolok-olok Ibu Dewi ya? Arif, besok kamu ada waktu? Kenapa? Keluarga Lin memanggilku pulang. Aku rasa mereka ingin mengumumkan soal hak waris keluarga Lin besok. Selama ini mereka selalu memanjakan Kinanti, membiarkannya bertindak semaunya terhadapku. Kupikir ada beberapa hal yang harus kubicarakan dengan jelas dengan mereka. Baik. Wah, di ibu kota punya rumah tradisional seperti ini bukan hal yang mudah, ya. Di luar rumah tradisional ini adalah satu dunia. Di dalam rumah tradisional ini adalah dunia lain lagi. Keluarga besar seperti keluarga Lin, sepertinya persaingan sejak kecil sudah sangat sengit. Dewi, sungguh tidak mudah baginya. Dulu kamu sendirian, sekarang kamu punya aku akan menemanimu. Kamu sudah pulang, adik. Duduklah di sini. Adik, apa maksudmu ini? Sebagai tuan rumah, mana bisa sembarangan mengizinkan seorang bodyguard duduk? Arif Wijaya adalah pacarku. Mengapa dia tidak boleh duduk? Apa? Adik, dulu di ibu kota, setidaknya kamu adalah putri kalangan atas sana. Bagaimana bisa setelah pergi ke kota Muara Jaya, kamu malah pacaran dengan bodyguard kecil? Cukup. Dewi Lestari, kakakmu benar. Ambang pintu keluarga kami bukanlah tempat yang bisa dijangkau oleh sembarang orang yang tidak jelas. Sebaiknya kamu sekarang menyuruh sampah ini pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatnya. Kakek, Arif Wijaya bukanlah sampah. Dia adalah pacarku. Dan jika bukan karena dia... Kurang ajar. Dewi Lestari. Bagaimana bisa setelah beberapa tahun pergi, kamu menjadi tidak tahu sopan santun seperti ini? Bagaimana caramu bicara dengan kakekmu? Kalau kamu berani memukul Dewi Lestari lagi, aku tidak akan segan-segan padamu. Bajingan kecil. Kamu tahu tidak? Kamu sedang bicara dengan siapa? Aku adalah ayah Dewi Lestari. Aku menghajarnya. Urusanmu apa? Siapapun kamu, kalau kamu berani menyentuhnya lagi, percaya tidak, aku akan membuatmu duduk di kursi roda seumur hidup. Kamu baik-baik saja. Baik. Kurang ajar. Sungguh kurang ajar. Berani-beraninya ada orang yang berbuat onar di keluarga kami. Penjaga. Tangkap sampah ini untukku. Siap. Arif, hati-hati. Memang hebat juga keluarga ini. Kualitas bodyguardnya memang jauh lebih tinggi dibanding orang biasa. Sayangnya aku sang jagoan terhebat. Ditunjuk langsung oleh sistem. Masih mau lanjut? Bodyguard-bodyguard keluarga ini dulu semuanya adalah jagoan yang terkenal di daerahnya. Tak disangka di tangan Arif, mereka begitu mudah dikalahkan. Sungguh tidak berguna. Arif, ya? Kamu ini siapa sih? Awalnya aku yang akan mengantarmu ke liang kubur. Tapi sekarang... Kamu... Kakek. Dewi. Kamu bawa sampah ini pulang khusus untuk membuat kakek marah ya? Kinanti, kamu pikir aku tidak tahu mengapa kalian memanggilku pulang? Untuk apa? Kamu cuma ingin pamer karena kamu mendapat hak waris keluarga, kan? Wah, kamu masih punya kesadaran juga. Baguslah kalau begitu. Aku tak perlu lagi berpura-pura menghiburmu. Kinanti, kamu pikir kamu bisa dapat hak waris keluarga? Maksudmu apa? Dalam persaingan kita, kamu yang kalah. Itu fakta. Dan lagi, kakek juga sudah setuju untuk menyerahkan keluarga ini padaku. Kenapa? Kamu mau cari gara-gara? Aku tidak tertarik dengan keluarga ini. Aku juga tidak mau hak warisnya. Tapi kamu juga tidak akan mendapatkannya. Tapi kau juga tidak akan mendapatkannya. Apa maksudmu? Kinanti Kusuma, kalau mau orang lain tidak tahu, janganlah berbuat. Perbuatanmu bersekongkol dengan grup angkasa, menyogok teknisi inti mereka untuk mencuri rahasia inti grup angkasa sudah terbongkar. Selain itu, soal kau menyewa pembunuh, para pembunuh bayaran itu juga sudah mengaku. Kalau tebakanku tidak salah, tim penegak hukum sekarang seharusnya sudah sampai di depan pintu keluarga Kusuma. Apa yang kau omongkan?
Siapa yang menyewa pembunuh? Memang benar kau tidak menyewa pembunuh untuk Salina Dewi, tapi kau menyewa pembunuh untukku. Nona Kinanti, 2 pembunuh yang kau cari itu sudah kutangkap hidup-hidup. Pengakuan mereka sekarang sudah ada di tim penegak hukum, jadi kau tidak bisa mengelak. Ini tidak mungkin. Mereka kan kaki tangan terselindung. Wah, Nona Kinanti, kurang-kurangilah baca novel. Kau pikir organisasi pembunuh sungguhan bakal disebut apa? Kaki tangan terselindung atau kaki tangan hitam? Kakek, saya difitnah. Tolong saya, kakek. Salina Dewi, bagaimanapun juga, dia adalah kakak kandungmu. Kau tega melakukan hal seperti ini? Apakah kau masih punya hati nurani? Kinanti Kusuma sudah dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Baik, tujuan kalian sekarang sudah tercapai. Dewi, aku benar-benar tidak menyangka hatimu begitu kejam. Untuk mendapatkan hak waris keluarga Lin, kau bahkan berani berniat memasukkan kakak kandungmu sendiri ke dalam penjara. Bagus. Sekarang kau menang. Aku umumkan, mulai sekarang keluarga Lin kuberikan padamu untuk dikelola. Boleh? Kepala keluarga Lin, kamu kebanyakan akting ya? Maksudmu apa? Grup angkasa kalian sudah bangkrut. Kalian berdua tidak punya uang sepeser pun. Bukannya kalian mengincar harta keluarga Linku, baru mengatur semua ini. Aku mengincar hartamu. Kamu saja yang jelaskan padanya. Kepala keluarga Lin. Ini adalah surat pemutusan hubungan yang kusuruh pengacara. Tuliskan, sekarang sudah berlaku secara hukum. Artinya, mulai hari ini, aku bukan lagi anggota keluarga Lin kalian. Kamu? Dewi, kau tahu apa yang kau lakukan? Setelah meninggalkan keluarga Lin, kau bukan siapa-siapa. Kau pikir dirimu adalah anak emas? Dewi punya ayah seperti kamu, itulah malangnya dia. Untungnya nanti aku nggak perlu lagi memanggilmu ayah mertua. Aku juga jadi lega. Maksudmu apa? Belum tahu juga, aku sama Dewi mendirikan sebuah perusahaan. Namanya Perusahaan Salju. Kemarin baru meluncurkan sebuah produk. Kalau aku tidak salah ingat, sekarang masih ada di puncak trending. Coba aku ingat-ingat. Kemarin hari pertama rilis penjualannya berapa ya? 1,8 triliun. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Penjualan dalam sehari. Mana mungkin sebanyak itu, jangankan keluarga Lin. Seisi ibu kota digabung pun nggak mungkin sebanyak itu. Jadi menurutmu Dewi akan mengincar harta keluarga Lin yang cuma seujung kuku ini? Kamu. Grup Salju benar-benar nomor 1 di trending. Produk baru yang mereka kembangkan, sistem K1, begitu dirilis langsung laris manis di seluruh dunia. Mereka malah meremehkan. Hingga saat ini, penjualan sistem K1 sudah menembus 2,5 triliun. Ini mana mungkin? Dewi, kakek. Stop, kepala keluarga Lin. Mulai hari ini tidak ada lagi hubungan kakek dan cucu. Nama Dewi ini juga bukan sembarangan bisa kamu panggil. Mengingat kalian sebelumnya pernah membesarkan pacarku. Atas dasar itu, semua hal yang terjadi sebelumnya bisa aku hapuskan. Tapi nanti kalau aku dengar kalian berani lagi menyakiti pacarku, jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak ampun. Mengingat kalian pernah berjasa pada pacarku, untuk pacarku, atas jasanya itu, semua yang terjadi sebelumnya bisa kuhapus. Tapi mulai sekarang, kita berpisah saja jalan masing-masing. Kedepannya, kalau aku dengar kalian berani mengganggu pacarku lagi, jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak segan-segan. Rupanya begitulah dia membelaku. Ganteng banget. Ayo pergi. Salina Dewi. Kakek. Arif Wijaya. Mau apa? Bisa nggak kamu ulangi lagi kata-katamu tadi dengan ekspresi yang sama? Ulangin yang mana? Kalian kalau berani mengganggu pacarku lagi, jangan salahkan aku kalau nanti aku tidak segan-segan. Dasar cewek culun mau digebukin ya?
Mulai sekarang jangan panggil aku culun lagi ya. Nanti beneran jadi culun beneran. Selamat host. Tugas dari sistem telah diselesaikan, mendapatkan bakat tempur bawaan permanen. Akhirnya datang juga.